Ini mundur atau dimundurkan, ini masyarakat jadi punya pendapat sendiri-sendiri. Ketemu lagi dengan Om Begawan dalam Ngompol Opini Politik. Ini ada kabar yang sangat mengejutkan dan merubah peta politik di Indonesia, yaitu mundurnya Ketua Umum Golkar, Bapak Airlangga Hartarto. Ini mundur atau dimundurkan, ini masyarakat jadi punya pendapat sendiri-sendiri. Dan mundurnya Pak Airlangga ini diikuti oleh Pak Bahlun, Pak Yusuf Hamka. Dia mengatakan politik ini sangat keras, sangat kasar. Dan dia memutuskan untuk berhenti di kancah perpolitikan Indonesia. Dia akan kembali ke masyarakat. Karena dia bilang bahwa Bapak Bahlun atau Yusuf Hamka ini menjadi milik masyarakat, bukan menjadi milik salah satu partai politik di Indonesia. Dan ini juga merupakan sebuah arti kekecewaan ketika ketua umumnya Pak Airlangga Hartarto harus mundur dari ketua umum. Bukan hanya Bapak Bahlun aja yang kaget. Mbak Megawati, seorang ketua umum yang cukup fenomenal, politisi hebat, ketua umum PDI Perjuangan juga kaget. Termasuk Om Begawan juga kaget. Ya mesti katanya koalisi Indonesia Maju itu solid. Katanya ini. Pilpres mereka menang loh dengan 58%. Pemilu mereka dominan. Ya faktanya tidak begitu. Kan ini sekarang terbuka dan kelihatan. Makin dekat dengan waktu pergantian presiden, korban ketegangan politik meningkat signifikan. Miris ini. Om Begawan sih bilang begitu dari tanda-tanda yang ditunjukkan. Masa sekelas Pak Airlangga mundur tanpa alasan konkret, ujuk-ujuk. Pasti ada alasannya, pasti ada masalahnya. Dan masalahnya itu pasti sangat berat. Orang ringan-ringan, dia pasti ada tekanan, ada intervensi. Dan siapa lagi yang berani mengintervensi ketua umum sekelas Golkar? Masyarakat paham lah. Kalau yang kita dengar, demi stabilitas transisi pemerintahan ke depan dan keutuhan Golkar, alasannya Pak Airlangga Hartarto. Tapi masyarakat nggak mungkin percaya begitu saja. Apa nggak mengagetkan kalau alasan seperti itu? Om Begawan juga nggak percaya lah. Mundurnya Pak Airlangga yang diikuti oleh petinggi Golkar lain yang sangat potensial yang saya sebutkan tadi. Ya, siapa coba? Ya Pak Yusuf Hamka tadi. Kayak apa sih kerennya beliau itu Pak Yusuf Hamka, Bapak Bahlun. Kekuatannya maupun tindakannya ke rakyat itu bermanfaat sekali. Makan bergizi gratis lewat loh sama Bapak Bahlun. Dia sudah melakukan itu bertahun-tahun yang lalu supaya masyarakat pinggiran bisa makan. Pak Airlangga mundur dari ketua umum, Pak Yusuf Hamka mundur dari kepengurusan, malah dari politik sekalian. Dia tidak akan kembali ke kancah perpolitikan Indonesia. Dan tidak ada yang tahu, seiring waktu berjalan bisa disusul pengurus-pengurus yang lain loh. Pengurus-pengurus Golkar akan gerah dengan situasi politik yang ngamburadul seperti ini. Sekelas Golkar ini, partai ciamik, partai besar, partai yang sangat tua, banyak makan asam garam, bisa kacau balau. Oh no. Ya, masyarakat mau apa? Pamitnya mereka dari kepengurusan jelas demi menjaga harga diri. Pasti itu harga diri Pak Hartarto dan harga diri Pak Yusuf Hamka. Partai kok diatur-atur sama orang di luar partai. Ya nggak main blas bas. Apalagi yang ngatur itu nggak punya partai gitu loh. Ini kelihatannya ini cuma pendapat masyarakat. Golkar itu mendukung Prabowo Gibran. Yang menang Pilpres 58%. Lah sekarang kok martabatnya reneng, harga dirinya nggak ada. Apa dijual sama mereka? Ya baru tahu sekarang masyarakat itu betapa kejamnya mereka itu. Di akun Twitternya Pak Akbar Faisal,
Sampai nyebut mundurnya ketua umum sebagai pembegalan. Miris lah itu. Ekstrim itu. Pembegalan, tau lah. Sangat mengandung arti kriminalitas politik. Namun itu konsekuensi patuh total. Memasrahkan diri tanpa batas. Dan Bang Akbar Faisal mengingatkan, itulah pentingnya menetapkan harga pada diri sendiri. Ibaratnya jadi pendukung itu tidak masalah. Tapi batasannya demarkasi orang yang didukung harus jelas. Pada titik mana dia boleh cawe-cawe atau mengatur-atur kita. Kayak Om Begawan ini, mendukung, tapi kalau yang didukung orang genda ya tetap kita kritik. Kita berikan masukan, kita berikan pemahaman. Orang gelem tetap ngeyel ya kita serang. Kita musuhi, nggak apa-apa. Nah, Om Begawan pengen mengingatkan. Ini yang disampaikan Bu Mega minggu kemarin. Beliau mengatakan loh, dirinya sama Pak Jokowi hubungannya baik-baik saja. Iyalah, sebagai manusia. Namun tentang perpanjangan masa jabatan, harus patuh pada konstitusi. Sikap Bu Mega memperlihatkan demarkasi orang yang didukung itu gak semaunya orang itu. Tidak boleh didukung jadi penguasa, jadi orang yang paling hebat di Indonesia, tapi njaluke sing ora-ora. Bu Mega mengingatkan, iki ora iso. Kita sebagai masyarakat bangsa ini harus taat hukum, taat konstitusi, taat undang-undang dan yang sudah ditetapkan oleh negara ini. Bila hanya kekuasaan yang diincar, tak jamin ini. Sekarang PDI tetap menguasai kekuasaan. Tapi PDIP di bawah pimpinan Bu Mega enggak seperti itu. Hanya tidak punya harga diri akhirnya nanti. Bersikap hanya nuruti syahwat penguasa, nggak bisa. Loh, nek perpanjangan masa jabatan dituruti jadi 3 periode. Sekarang capres-cawapres penggantinya itu Pak Ganjar loh. Iya. Namun harga diri PDIP kan tidak semurah kursi presiden atau beberapa kursi menteri. Tidak mau. Partai yang sudah konsisten dengan sikapnya yaitu taat dengan aturan, taat dengan konstitusi, dan mempertahankan demokrasi Pancasila ini. Kalah tak masalah, asal masih punya kebanggaan. Pride, kata anak sekarang ini. Nah, Partai Kuning, Golkar itu, yang di pemilu suaranya gede banget. Munggah akeh loh itu. Hingga kursi DPR RI tembus 100 kursi. Mampu menjaga posisi, tetap urutan kedua perolehan suara terbanyak setelah PDIP. Jumlah menterinya ya tetap utuh. Saat menjelang pilkada sekarang terlihat benar ini Golkar dengan perolehan suara signifikan kok kayak ndak punya harga diri. Oh, ini Begawan bener ini. Ini untuk kader-kader Golkar lah di seluruh Indonesia ini. Kader-kadernya gak diajukan, gak dicalonkan, gak diperjuangkan bener-bener. Ini kenapa itu sampai ketua umumnya mundur kalau tidak ada tekanan, tidak ada intervensi, tidak ada pembegalan, orang mungkin sekacau ini di Golkar. Lah faktanya jelas begitu. Lah nggak mundurnya Pak Erlangga dibilang demi keutuhan Golkar. Ya bukan lah. Ya orang atau bos-bos. Masyarakat aja bodoh-bodoh banget itu. Nah, dalam hitung-hitungan Pak Begawan, Om Begawan ini. Keberanian Golkar menolak Kaisang jadi calon wakil gubernur, itu problemnya. Ini menurut Om Begawan. Matematika politik. Ya karena kekuasaan. Pengen apa saja harus dituruti. Nah, orang dituruti, oh sikat habis. Nah, karena tidak dicalonkannya owner sang pisang jadi cawagup Jakarta. Sumber panasnya situasi ya sekarang ini. Ini pendapat loh, saya bukan menuduh loh. Semua orang boleh memberikan pendapat. Agar semua paham, semua tahu. Bagi kita bisa jadi aneh. Neng bagi yang punya kekuasaan, apa alasan paling masuk akal agar Kaisang kok tak dicalonkan? Nggak ada. Harus jadi calon wakil gubernur, piye carane? Lawang Gibran yang belum cukup umur, piye carane bisa jadi wakil gubernur, presiden? Dengan memperkosa aturan di MK tentang usia. Dan Kaisang juga begitu di aturan MA. Ya masalah usia lagi. Dan ini harus jadi wakil gubernur. Kalau tidak ya hancur. Dan siapapun yang menghalangi,
nyingkiro lah, ngalio, minggato. Ini menurut Begawan lagi. Sepertinya seperti itu ketika masyarakat meneropong kejadian-kejadian politik yang sedang berlangsung. Nera gelem bisa bermasalah, pasti. Ibarat dalam perang nih, mereka naik tank, semua yang menggadak di depannya dengan mudah dirobohkan. Plides. Tank baja yang gede ini rauma. Masa? Saya ini partai politik ini, elit politik, pemain politik, politisi, pemenang maklar politik, main-main sama istana ya tanggung sendiri risikonya. Ini masyarakat juga mau pelunga-pelunga. Akhirnya yang pelunga-pelunga masyarakat nih. Masyarakat jadi bodoh. Kenapa masyarakat jadi bodoh? Kenapa mahasiswa sekarang nggak berani apa-apa? Nah, sehari sebelum mundur ini, Pak Erlangga bertemu 4 mata sama Presiden. Pas jam siang tuh kalau nggak salah. Ya jam 2-an lah sampai hampir jam 4. Dia bilang bahwa melaporkan perkembangan ekonomi pada Presiden. Lalu ada permintaan program kartu pekerja masuk ke APBN tahun depan. Nah, bukannya kita semua tahu loh, Pak Erlangga itu Menteri Perekonomian. Mengkoordinir para menteri bidang ekonomi. Masa laporan sendiri. Kenapa menteri-menteri ekonomi pada tidak dilibatkan, orang dijak gitu loh. Kalau ada pertanyaan yang melibatkan salah satu kementerian, ya orang mungkin saya jawab. Harus dijawab oleh menteri yang membawai kementerian itu sendiri, bukan koordinatornya. Nah, saat ketemu wartawan itu juga, Pak Erlangga bilang calon wakil gubernur Jakarta berinisial S. Padahal itu bungsu Pak Presiden itu inisialnya K loh, bukan S loh. Nah ini kalkulasi Begawan ini mungkin ini yang menyebabkan tekanan makin tinggi. Bisa pula Pak Prabowo menolak Kaisang di Jakarta, ya bisa. Sehingga menekan Golkar menyepakati S tadi. Saat berada di bawah tekanan penguasa dan calon presiden berikutnya. Lah ini Pak Erlangga mumet. Cumleng. Dan ada sodoran kasus yang mesti siap dihadapinya. Karena Pak Erlangga benar-benar tersandera kasus dan masyarakat paham. Pilihan paling masuk akal ya nyerah baik, mundur. Pilihan tepat. Kalau Begawan jadi Pak Erlangga ya mesti akan melakukan seperti itu. Oh, nyawa ini lebih penting. Ya mestinya waktu dipanggil presiden bilang saja S itu sang pisang kan gampang. Supaya nggak jadi masalah. Kan mestinya jadi aman ini. Lah kabarnya S itu bukan Saiku. Pak Saiku itu yang presiden PKS itu. Maupun Sohibul Iman. Bukan itu. Nah, calon pendampingnya Pak Anies itu. S itu petinggi PKS yang lain. Pak Suswono. Nah ini memperlihatkan Gerindra lebih realistis dalam hitungan politik. Mengapa begitu? PKS menang di pemilu Jakarta. Dengan kursi terbanyak. Lah mau bagaimanapun dia harus memberi tempat pada kader PKS. Agar menang di Pilkada DKI. Di samping itu agar PKS tetap tidak mendaftarkan Anies. Supaya Pak Anies dilepas oleh PKS. Kalau PKS diambil gitu loh. Jadi wakilnya dari Golkar. Dari RK mungkin. Lawang orang-orang PKS saja. Pilih merapat ke Kim supaya bisa punya kursi pimpinan di DKI. Ya, PKS pasti juga ngerti lah. Sebelumnya 2 petinggi Gerindra sudah nemui Pak Rizik. Kekuatannya kan makin gede. Nah, tekanan-tekanan besar ini menggambarkan Jokowi sama Prabowo kuat-kuatan mengguyang beringin. Satu goyang-goyang dari kanan, satu goyang-goyang dari kiri. Ini kacamata Begawan. Nah, cara Gerindra menggoyang beringin terbaca dari beberapa manuvernya. Ketemu Pak Rizik, mendukung Kang Emil di Jakarta, menempatkan S sebagai cawagup Pak Ridwan Kamil. Inisial S tadi loh. Pak Sufmi Dasko mendorong Kim plus. Wah, ini beberapa tekanan yang diberikan. Sedangkan tekanan kuat istana ke Golkar misalnya, Menteri ESDM mau diganti Pak Bahlil. Ya karena dia kekuasaannya hanya seperti itu caranya. Bukan cara politis, tapi cara mendongkel-dongkel kekuasaan. Ya, Kaisang berkunjung ke Golkar. Nasdem dan Gerindra itu juga pressure kuat itu. Dengan manuver-manuver tadi. Otomatis Golkar itu kejepit, tertekan. Nganan orang ngiri, ya akhirnya buah silih malakama. Dimakan bapak mati, orang dimakan ibunya semaput. Akhirnya Golkar bingung. Titik tertinggi
nadir tertinggi dari Golkar, ketua umumnya mundur. Nah, ini korbannya ketua umumnya. Ini loh yang tidak disadari oleh banyak pendukung Prabowo Gibran yang 58% itu. Mereka kira kemenangan mereka natural, tidak ada intervensi, nggak ada cawe-cawe. Apalagi masih menganggap Pak Jokowi kayak dulu. Belas tidak punya kepentingan. Dikira seperti itu. Nek anak Mbak Arep sudah terpilih, intervensi bakal berhenti. Sepertinya itu. Ibarat sebuah pepatah, satu kebohongan itu akan melahirkan 1000 dusta. Itu sudah hukum malam. Kurang apa Golkar mendukung pemerintah? Menjalani semua upaya, bahkan sejak periode pertama Pak Jokowi. Kalau S yang jadi wakil Kang Emil di Jakarta, lantas Kaisang nggak dapat jabatan apapun. Dia hanya jadi ketua umum PSI saja. Lah terus gimana penghidupannya sehari-hari? Ya akhirnya itulah. Dampaknya sangat tragis. Bener sih masih dapat dari beberapa perusahaan, namun kebutuhan di politik kan gede. Biasanya biayanya besar sekali. Jerba Sukimowo biopolitik itu gede banget. Ditambah PSI nggak menarik bagi anak-anak milenial sekarang. Ora tertarik sekarang. Termasuk tidak melahirkan progres yang menyenangkan. Apa di 2029 PSI bisa tembus Senayan? Ya, kita lihat aja. Itu mas banyak yang meragukan. Om Begawan menyampaikan beginian ini bukan bela siapa-siapa loh. Cuma membuka tabir aja lah. Partai pendukung baik, sing dukung mati-matian bila tidak mau mengikuti kemauan penguasa, bisa diobrak-abrik, bisa diacak-acak, dicabik-cabik kalau perlu ditenggelamkan. Bagaimana? Gimana partai politik yang mencoba pengen ngelawan penguasa? Apalagi kita, sing ora duwe partai. Ya. Tapi yang beginian nih, mosok ya mau dibiarkan saja. Demokrasi diosak-asik, dibabat habis-habisan, ya runyam nih. Gimana masa depan bangsa bisa lebih baik bila masa depan partai saja mudah diintervensi? Pada periode pertama Pak Jokowi atau presiden sebelumnya, oposisi itu aja aman loh, gak diatur-atur. Lah sekarang jadi pendukung saja masih dipedak-pedak, diinjek-injek kok. Suruh manusia apapun maunya penguasa. Belas terlihat nggak ada harga diri. Bila Begawan ngomong begini nih, bisa dibilang buzzer RP, buzzer rupiah, dibayar PDIP, atau orang yang berkepentingan, ya tunjukkan saja buktinya. Sikap begini mesti kita tunjukkan demi masa depan anak bangsa dan anak-anak cucu kita. Itu ya pesan Begawan. Semoga didengar dan dipahami oleh masyarakat. Salam Begawan, salam ngobrol. Dadah.